Ayo kawan-kawan. Ayo! Ayo, ayo! Bos Arif memerintahkan untuk tidak bergerak. Mereka harus menunggu bantuan Tono. Selesai. Ada. Cepat, cepat. Samuel suruh Dewi dan yang lain mundur sekarang. Situasi di luar kendali. Jangan tanya lagi, mundur sekarang. Hei kalian berdua, siapa yang patuh pada siapa? Kudengar Samuel itu adalah fotografer. Jangan tanya, dia keparat. Nanti lihat. Saat aku selesaikan polisi ini, aku akan kejar dia. Bagus. Aku pikir kalau polisi tak bunuh kau sudah cukup. Tanpa peluru. Aku juga tidak punya. Terlalu banyak polisi. Pergi dari sini. Lepaskan, aku akan bunuh Budi. Cepat pergi. Lepaskan. Aku punya sesuatu untukmu. Apa? Ini sesuatu yang jatuh darimu. Budi, kau tidak terluka? Tenang, aku baik-baik.
Petugas Lina, Hendra dikonfirmasi tewas. Diduga Suprapto juga tewas. Katakan itu pada kakakmu Dewi. Mereka harus menangkap Budi hidup-hidup, mengerti? Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku akan menguburnya hidup-hidup sendiri. Demi saudaraku tercinta. Untuk membalaskan dendamnya. Sebarkan berita itu sekarang. Kita harus bunuh si bajingan itu. Rina, kalian mau menyiapkan gaun pengantin? Bukan, kami sedang menyiapkannya. Kami sudah memutuskan. Kami menikah hari ini juga. Dan kami pergi besok. Kau berjanji padaku kan? Kau akan menjadi pengiringku. Tentu saja, tapi ini sangat mendadak. Kalau sudah diputuskan, lakukan. Dewi, jangan terburu-buru. Kita tidak bisa menyerang di sini. Itu sangat berbahaya. Diam. Rudy mengirimmu untuk membantuku, bukan untuk memberi perintah. Lakukan apa yang kukatakan. Mengerti? Baiklah. Terserah kamu. Rudy. Dengarkan aku baik-baik. Kau tak bisa bunuh Budi di sini. Karena ini kantor polisi. Di luar penuh wartawan setiap hari. Kalau terjadi sesuatu lagi, aku bersumpah demi Tuhan aku. Bajingan. Kau pikir aku akan biarkan kau berbuat semau dan diam saja? Dan kau benar-benar tidak berguna. Karena kesalahanmu, Sri, Joko, dan saudara-saudara lain kehilangan nyawa sia-sia. Kau idiot sialan. Dalam perjalanan bos sialan itu. Sebelum aku perintahkan, sebaiknya kau berperilaku baik. Jangan lakukan apa-apa sendiri. Jangan persulit hidupku. Ya, bos. Asalkan kau jamin keselamatan Rina. Aku tak percaya pada Putra. Dia dan Budi saudara sehidup semati. Kalau dia tinggal di sini, pasti ada rencana. Kau tahu? Kita terima usulan Tono. Kita serahkan Putra. Kita bantu dia menyelesaikan kasus. Dengan begitu Tono berhutang budi pada kita. Dan dia akan bantu kita bunuh Budi. Cukup, Agus. Tanpa Putra, mayat Hendra akan tergeletak di kamar mayat seperti anjing. Si tua Tono itu, apa haknya untuk bernegosiasi? Pergi sekarang. Aku bersumpah demi Tuhan, aku akan mengubah pernikahan kalian jadi pemakaman.
Apa yang baru kau katakan itu benar. Ya, Dewi pasti datang. Aku tutup pintunya. Hai. Budi! Aku tahu kau di sini. Kau hancurkan hidupku. Sekarang giliranmu merasakan hal yang sama. Aku juga akan hancurkan hidupmu. Putus? Pikirkan baik-baik sebelum membeli. Gaun pengantin bisa dikembalikan atau ditukar. Pernikahan tidak. Aku bilang, aku juga tak akan maafkan Siti. Budi, Rina, keluar. Kalian berdua bersama, meninggalkan Siti sendirian. Budi, bagaimana kau tega begini pada Siti? Kau pikirkan perasaannya? Budi, kau laki-laki atau bukan? Keluar sekarang. Baiklah. Kalau tidak, aku akan bakar semua ini. Kalau tidak keluar sekarang, aku benar-benar akan bakar kalian. Aku tepati ucapanku. Aku bakar hidup-hidup. Jangan keluar. Ini dia. Rina, kau tak akan menembak. Kau cuma tahu selamatkan nyawa, bukan membunuh. Halo Rina? Rina, kau di sana? Kalau aku bunuh kau, aku selamatkan nyawa lain. Akhir-akhir ini aku agak cemas. Kau pikir, mungkinkah itu kecemasan pranikah? Kau dokter, kau tahu tentang ini? Budi, hati-hati. Dewi, Rina, aku dengar kecemasan pranikah. Itu karena kau sedikit ragu akan cintamu. Tapi aku sungguh cinta Budi. lepaskan dia. Tembak. Lepaskan kakakku. Pergi, cepat pergi. Aku bunuh dia. Apa dia mati? Kau tembak ke langit. Siapa yang mau kau bunuh? Rina. Rina? Rina, kau baik-baik saja? Kau pikir, apakah aku benar menikahi Budi? Kalau jadi kau, maukah kau memilih menikah dengannya? Halo Rina? Rina, kau di sana? Rina? Aneh. Putra bajingan sialan. Di saat seperti ini, apa mau kau? Dan pistolmu kau tinggalkan? Jaya. Kau punya dua pilihan di hadapanmu. Satu, bekerja denganku dan hidup. Kedua, tetap bersamanya dan menunggu mati. Pilih satu. Saudara, apa kau bicara? Kau gila? Ya, aku gila. Kalau tidak, pikirkan baik-baik. Kau datang dengan 3 orang lain. Sekarang tinggal kau sendiri. Kau pikir karena kau dari geng Holres? Tidak, mereka takkan percaya padamu. Agus cuma mau bunuh aku.
Kalau aku sudah mati, selanjutnya kau. Kau tahu, Ya, aku tahu. kau sangat cantik. Semua di sini? Rudy mau melihat kalian, oke? Aku datang khusus mengundang kalian. Sekarang, Ya, sekarang. Putra, aku tak tahu kenapa kau datang ke sini. Tapi rahasiamu tidak luput dariku. Rudy sudah siapkan kejutan untukmu. maksudmu? Kau tahu saat pergi nanti. Kau akan melihatnya. Ayo semuanya. Kau benar-benar cantik ya. Ayo putra. Jaya. Apa yang putra katakan padamu? Tidak ada. Dia bilang istriku sangat cantik. Istrimu? Lalu kau apa? Aku tak lakukan apa-apa. Dia masuk dan menyentuh wajah istriku. Aku tak tahu. Bagaimana kau sampai di sini? Kenapa kau datang? Tapi akan kukatakan satu hal. Dengar baik-baik. Itu Rudy. Rudy dari geng Holres. Rudy. Putra. Anak buahku bilang, kau sudah menyelidiki kemana-mana. Kau cari seorang gadis? Tak perlu kuperkenalkan kalian, kan? 2 tahun lalu dia ditangkap untuk geng. Tapi saat proses penjualan, dia tiba-tiba hilang. Seorang pengkhianat geng membiarkannya kabur diam-diam. Lalu pengkhianat itu juga hilang. Sampai hari ini, kau tiba-tiba muncul di sini. Dan kau temukan dia. Dan kalian pura-pura tak kenal. Kau pengkhianat. Bicara. Kenapa kau biarkan dia pergi dulu? Aku kasihan padanya. Dia sedang hamil. Jadi kulepaskan dia. Dengar. Kau tak boleh khianati geng Holres. Dan tak ada yang bisa kabur dari sini. Wanita ini harus bayar harga. Tapi aku tak tahu apa yang harus kulakukan padamu. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus menghukummu? Buktikan. Kau tidak datang untuk menyelamatkannya. Bos, dia sudah kehilangan anaknya. Dia sudah cukup menderita. Biarkan dia tenang. Ayo, buktikan padaku. Tembak. Seharusnya dia sudah mati. Sungguh mengesankan.
Pria yang tegas. Dia harus jadi anak buahku. Baiklah, kalian bisa kembali. Karto dan Dewi. Dua orang tak berguna itu. Istirahatlah. Ada misi penting untukmu. Sudah selesai. Semua sudah berlalu. Aku tahu senjata itu tak berpeluru. Diam! Tono, mau apa kau? Kau gila? Jangan berbuat bodoh. Jalang! Semua karena kesalahanmu. Sekarang wartawan mengejarku, dan aku cuma punya 2 hari untuk selesaikan kasus. Apa yang harus kulakukan? Haruskah kuhentikan kau? Atau kubunuh kau sekarang? Tono, kami tak punya pilihan lain. Kami anak buah Rudi. Ini wilayahku. Di sini kalian patuh. Aku bisa menghancurkan kalian seperti serangga. Bahkan Rudi takkan bisa bantu kalian. Tono. Tapi sekarang tangan kotormu sudah menjangkau keluar wilayahmu. Kau Jalang. Kau begitu ingin mati? Baiklah, akan kuberikan yang kau mau. Demi 50 juta itu, kau kirim 3 veteran ke pabrik untuk menculik Irwan. Kau pikir aku tak tahu? Tapi kalau Rudi tahu ini, bagaimana reaksinya menurutmu? Mungkin kau tidak akan sok hebat. Kan? Meskipun di wilayahmu. Lihat. Kalau jadi aku takkan kulakukan. Turunkan senjata, nak. Turunkan senjata. Kau benar-benar gila. Kalau kau punya masa depan, kau akan jadi penjahat hebat. Bagaimanapun, Sedona tetap wilayahku. Jadi mari kita lihat apakah kita bertiga bisa mencapai kesepakatan. Bagaimana kalau kita semua simpan rahasia? Tentu, itu tergantung padamu. Setuju. Silakan. Bos, kau panggil aku? Katanya, di kamar Rudi banyak rahasia. Karena itu Rudi cuma mengizinkan Nita, gadis sekecil itu masuk membersihkan. Kau harus merasa terhormat berada di sini. Hanya 2 orang pernah masuk kamar tidurku. Suprapto dan Hendra. Hampir lupa gadis yang bersih-bersih. Santai, duduk di mana saja. Terima kasih, bos. Kau tahu kenapa aku panggil kau?
Aku tak tahu. Kenapa kau sangat percaya padaku? Karena aku selamatkan Hendra? Binatang buas keluar dari kandang tanpa takut. Aku mau kau ikut aku ke Sedona. Sungguh aku tak mengerti. Apakah kau akan balas dendam sendiri? Tentu tidak. Aku cuma ingin sahabat karibnya yang membunuhnya. Aku mau kau pergi ke pernikahan Budi. Dan kau hancurkan. Mengerti, bos? Kita harus pasang keamanan di sekitar. Awasi semua pintu keluar gereja. Semua personel siaga. Grup A, tidak ada masalah. Ini bukan mainan anak-anak. Kami akan beri dukungan. Grup B diterima. Bersiaplah tangkap mereka. Mereka pasti datang. Grup D diterima. Semua siap. Tanpa kesalahan. Kami tak izinkan siapapun dari geng Holres mendekati gereja. Begitu muncul mereka ditahan. Kita tak bisa risiko nyawa warga sipil. Apalagi sampai terluka. Semua siap, tenang. Tinggal menunggu pengantin datang. Jangan khawatir, bos. Tim penindakan semuanya orang kita. Kau benar, Slamet. Sekarang aku penasaran melihat pernikahan ini. Pak, layanan kamar. Bagaimana? Ada peluang? Rudy dan Agus di ruang tamu. Aku antar kau ke kamar Nita. Kau cuma punya beberapa menit. Rudy pasti akan mengajakmu minum. Jadi kau harus atur waktu baik-baik. Baik. Apa Nita tahu aku datang? Tidak, aku tak berani bilang padanya. Ya, jangan bilang. Kalau tidak, seseorang bisa tahu. Dan itu bakal masalah. Tenang, Nita akan lakukan dengan baik. Oh ya. Haruskah aku ganti baju untuk lihat Nita? Kalau aku bisa melihat ayahku. Tak peduli bagaimana aku berpakaian, dia tetap ayahku. Ya, kau benar. Oh ya. Ini untuk Nita. Yang paling dia suka. Orang yang paling ingin dia temui adalah kau. Kakak Evi. Kau keluar? Rudy menyuruhku ke gudang ambil anggur. Kak Evi, ada apa? Kenapa gugup? Ada sesuatu terjadi? Nita, kau akan lihat. Tapi ingat, di sini sangat berbahaya. Jangan panik. Nita. Nita. Ayah! Nita, anakku. Kau hidup. Ayah, akhirnya kau temukan aku. Kau hidup, Nita, kau hidup. Ayah, aku sangat rindu padamu dan juga pada ibu. Ayah juga rindu padamu dan ibu juga. Ibu sangat merindukanmu. Ayah, aku mau pulang. Aku mau masakan ibu. Ya, ayah mengerti. Pasti ayah buatkan masakan ibu. Ini salah ayah karena kehilanganmu.
Ayah takkan pernah kehilanganmu lagi, Nita. Pak, kau tak boleh di sini. Kau mengganggu gadis ini. Atau akan kulaporkan ke atasanku. Putra, apa yang kau lakukan di sini? Pergi. Kau gila. Aku takkan panggil kau ayah. Pergilah. Hei, lihat ke bawah. Lihat apa yang kau lakukan. Ini anggur favoritku. Keluar dari sini. Pergi. Itu cuma sebotol anggur, kan? Apa yang kau lakukan di sini? Kau seharusnya tak ada di sini. Apa ini penjara? Putra, kau sengaja melawanku? Orang terakhir yang bicara begitu padaku sudah mati. Maaf, bos. Kujanjikan itu takkan terulang. Ada hal lebih penting yang harus kau lakukan. Aku pikir mereka sudah siap. Turun dan bicarakan di sana. Banyak misteri yang harus dipecahkan ya. Turun temui teman lama. Ya? Ayo. Kenapa kalian semua datang? Ya, Rina sudah memberitahu kami. Budi kami baik-baik saja. Kami semua akan datang ke pernikahanmu. Budi untuk bantu polisi dalam operasi. Untuk menangkap para penculik sialan itu. Kalian saja tidak cukup. Kami juga harus tampil. Kami semua datang. Ya semuanya. Aku juga ikut. Lagi pula putriku ikut denganmu. Aku sebagai ayahnya tak bisa tinggal diam, kan? Aku tahu. Sungguh ini sangat berbahaya. Aku tak ingin melibatkan kalian. Terima kasih semuanya. Ayo. Hei, kalau mereka bertiga ada di pernikahan, akan lebih terlihat. Lebih berbahaya. Lebih baik kita semua pergi ke gereja bersama. Baik. Ayo. Halo Putra. Kau tak menyangka bertemu aku di sini, kan? Ya, cepat sekali kita bertemu lagi. Nafsu makanmu bagus ya. Biar ku katakan sesuatu, bos. Halo, Dedi. Ceritakan kau. Atau kau juga bisa. Kau pikir yang lain bodoh, ya? Sayangnya aku tidak. Aku tahu betul siapa kau. Kau mata-mata. Dedi, kau sangat berani ya. Berani-beraninya kau kembali dengan Rudy. Bajingan itu memukulku. Lihat, urusan kita. Tidak gampang beres. Kau pikir aku tak berani membunuhmu? Cuman aku tak mau membunuhmu. Kalau aku mau membunuhmu, kau tak akan berdiri di sini. Rudy, aku... Orang ini... Dedi. Dedi. Kau tahu, Dewi dan yang lain mengenalmu sangat baik. Saat mendengar nama Dedi, mereka muak.
Karena mereka bilang padaku, kau Dedi. Dulu kau jadi informan polisi. Kau anjing polisi. Kau datang ke geng Holres untuk kabur dari kejaran orang lain. Benar? Apa yang dia katakan benar? Kau bantu polisi? Aku maksud, ya aku bekerja dengan mereka. Tapi itu 2 atau 3 tahun lalu. Saat itu, aku cuma pemulung di jalan. Aku sudah lama tak bekerja dengan mereka. Kau pemberani sekali. Padahal kau penyusup polisi. Kau pura-pura aku ini. Sekarang aku mengerti. Rudy, bosku. Rudy, kumohon dengarkan aku. Diam! Kenapa setiap kali kita hampir berhasil? Kalau kau ada, polisi datang lebih dulu. Dedi, kau pikir aku tak berani membunuhmu? Alasan aku tak membunuhmu adalah untuk lihat apakah teman-teman polisimu akan membiarkanmu pergi. Tapi tak pernah kubayangkan, teman-teman polisimu itu benar-benar membiarkanmu pergi, sialan. 2 nyawa, Suprapto dan Hendra. 2 nyawa. Belum cukup untuk menyenangkan polisi? Atau kau harus bunuh bos kita Rudy untuk puas? Rudy, dia bohong. Akulah yang bilang benar. Agus bicara. Agus. Ya, Bagaimana dia kabur? dia bilang polisi tidak menemukannya. Tidak. Agus, kumohon. Ini... Apa polisi tidak menemukannya? Atau mereka biarkan dia pergi? Bapak tahu saya juga tidak ada di sana, jadi ini tergantung siapa yang bos percaya. Dedi, kau mengecewakanku. Tunggu, Rudy. Tidak begitu. Agus, bantu aku bicara untukku. Tapi apa yang bisa kukatakan? Agus, aku tanya kau. Kenapa kau bawa penyusup? Untuk mencoba membunuhku dengan cara apapun. Kau mau ambil posisi Suprapto. Katakan, kunci gudang senjata? Dari mana asalnya? Putra, kau sangat pandai. Sekarang kau mau menjebakku ya? Tidak, aku cuma curiga. Aku mau beri penjelasan pada bosku. Bosmu? Tolong jangan percaya orang ini ya. Kenapa Suprapto percaya padamu? Kenapa? Aku tak tahu itu. Rudy, Bapak percaya padaku kan? Jawab pertanyaanku. Bos, seharusnya kau tak ragu padaku. Mungkin karena Siti. Dia pikir aku sangat bertekad membawa Siti padanya. Dia tahu aku setia padamu, oke? Kesetiaanku adalah hal terakhir yang kau ragukan. Kesetiaan? Tentu. Kalau begitu tunjukkan kesetiaanmu. Apa yang kau mau aku lakukan? Singkirkan bajingan ini. Bos, aku tak bisa lakukan itu. Sungguh aku tak bisa. Aku cuma bisa percaya salah satu dari kalian berdua. Maaf, saudara. Jangan lakukan ini, saudara. Maaf, Dedi. Jangan arahkan pistol padaku. Rudy, kumohon, aku punya info. Aku tahu siapa yang mau mencegat Irwan. Dewi bilang padaku. Apalagi yang kau tahu? Rudy, kumohon. Aku lakukan semua yang aku bisa untukmu. Aku selesaikan tugasku, dan aku bawa gadis itu. Kalau bukan karena aku, si idiot ini akan membiarkan Siti pergi. Dia sendiri mau simpan Siti. Sebaiknya kau hati-hati bicara. Dia mau aku mengkhianati Putra. Bos, sekarang kau tahu siapa yang paling bisa dipercaya, kan? Putra, jangan pikir bisa datang ke sini bicara omong kosong.
Berhenti arahkan pistol padaku. Kalau terus bicara, aku tembak. Turunkan senjata. Diam, diam, diam. Agus, aku selalu tahu kau mau biarkan Siti pergi. Bos, dengar, aku bisa jelaskan. Sudah berakhir di sini. Baiklah, semua tetap waspada. Pernikahan dalam 1 jam. Orang-orang geng Holres akan segera muncul. Tono, jangan lupa aku komandan operasi ini. Katakan pada anak buahmu untuk bersikap baik. Apapun perkembangan, laporkan padaku. Tentu kami akan bekerja sama tanpa gagal. Herman, mari kita lakukan pengecekan terakhir. Budi dan yang lain tidak terbiasa dengan ini. Aku pikir tidak ada yang terbiasa. Rudi, hanya untuk konfirmasi, kau tidak benar-benar datang ke Sedona kan? Sekarang polisi di seluruh gereja. Aku tahu kau mau bunuh Budi. Aku akan bantu kau. Orang itu akan kubunuh untukmu. Dewi dan Karto bisa mengurus itu. Dan lagi kau harus kirim Putra. Aku butuh dia untuk memberi penjelasan tentang penculikan Bas. Tono, masih bisakah aku percaya padamu? Apa yang kau lakukan dengan Irwan? Kau mau ambil Irwan dari tangan Hendra, tepat di depanku. Kau tahu betul cepat atau lambat aku akan tahu. Rudi, dengar aku. Kesampingkan ini, oke? Sekarang kita saling tidak percaya. Tapi kita satu perahu. Kau mau Budi mati dan aku bilang akan kulakukan. Tapi sebagai gantinya Putra harus muncul di pernikahan. Aku butuh dia dihukum untuk menutup kasus penculikan Bas. Jangan bicara omong kosong lagi, Tono. Ini kesempatan terakhirmu. Ingat, aku bisa buat kau sukses, atau aku bisa hancurkan kau. Rudi, kesempatan terakhir. Sepertinya aku tak bisa pergi ke pernikahan itu. Aku bergantung pada kalian berdua. Baik, Bos. Kami takkan mengecewakanmu. Benar, Putra. Ya, tidak masalah. Ayo pergi. Kalau begitu kami pergi. Putra. Semoga beruntung. Siti cantik sekali hari ini. Terima kasih. Rina cantik sekali. Selamat. Terima kasih, Kakak Anik. Pernikahan akan segera mulai. Tetap waspada. Rudi masih belum muncul. Sepertinya informasinya tidak bisa diandalkan. Untuk jaga-jaga, aku pikir kita harus keluar periksa lagi.
Baiklah. Senyum. Terima kasih. Terima kasih. Apa aku terlihat cantik? Tentu saja. Kau sangat cantik. Terima kasih. Ani kukatakan, hari ini jangan berbuat gila, dengar? Kau tak ada habisnya. Banyak polisi di luar. Semua sudah datang? Semua normal. Ayo pergi. Rina, ini tidak ada hubungannya denganmu. Semakin banyak, semakin kuat kan? Percayalah padaku, aku bisa. Hari ini kau urus jadi pengiring kami. Mereka datang untukku. Tenang. Hati-hatilah. Hati-hati jaga keselamatanmu. Halo Nyonya Green. Tuan Green. Anak-anak yang menggemaskan. Tuhan akan memberkati pernikahan kalian. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Selamat untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Tuhan memberkati kalian. Grup C diterima, tidak ada masalah. Semua normal. Biarkan pertunjukan dimulai. Baik, bos. Yang terkasih semuanya, hari ini kita berkumpul di bawah pandangan Tuhan untuk merayakan persatuan pria ini, Budi. Dan wanita ini, Siti. Dalam pernikahan suci ini. Baiklah. Sekarang aku menyatakan. Tidak. Aku Dewi DiCaprio menentang pernikahan ini. Jika dia berani menyakiti Siti, bunuh dia. Mengerti. Baru 4 hari lalu, aku dan pria yang kucintai Hendra menikah. Dia cinta sejatiku. Tapi dia mati di sini. Budi inilah pembunuhnya. Aku tak tahu bagaimana mereka masuk. Coba beritahu polisi dan Lina. Budi, sekarang apa yang harus kulakukan? Siapa yang harus kubunuh dulu? Kau atau tunanganmu? Bersembunyi. Tembak! Rina! Hati-hati. Budi! Dewi selalu bertindak sendiri.
Ya Tuhan, Kemari, Kenapa kau benar-benar datang? untuk membunuhmu tentu. Apa yang kau lakukan? Aku jalankan misimu untukmu. Mereka tak boleh lihat kita bersama. Aku tak percaya padamu. Kau kacaukan semuanya. Kau mau kembali ke penjara? Tono benar. Kita harus pergi. Cepat, Dewi. Naik mobil sekarang. Sudah, Dewi. Ayo pergi. Bunuh Budi! Bunuh Budi! Sudah aku bilang bunuh Budi! Ayo! Apa Nita masih hidup? Ya, aku temukan dia sebelum datang. Kalau begitu, pergi cari dia sekarang. Kau pikir gampang menyelamatkan seseorang dari Rudy? Kalau aku tidak datang, aku takkan bisa menyelamatkannya. Aku bertanya padamu, kau tahu Rudy mau bunuh kau untuk menemani Hendra. Kenapa kau datang? Kau cari mati? Aku datang membantumu. Polisi tahu kau dan Rudy akan datang. Kau masih percaya polisi? Tono itu bersekongkol dengan Rudy. Apa kau bilang? Dua bajingan. Kalau Tuhan suka mereka, pasti mereka akan segera melihatnya. Tono yang menelepon Rudy. Rudy tidak datang, jadi dia mengirimku untuk membunuhmu. Rudy punya kekuasaan besar. Dia bisa membeli bahkan polisi seperti Tono. Akan kukatakan pada Herman, karir Tono selesai. Mereka lari ke sana. Jangan biarkan mereka kabur. Tangkap mereka. Pergi sekarang. Pergi cari gadis itu. Dan bagaimana denganmu? Jangan khawatir tentangku. Yang dicari adalah kau. Pergi sekarang. Jangan bergerak. Diam. Aku Budi. Aku di sini. Aku Budi. Aku bukan Putra. Putra kabur. Cina? Ya. Aku tahu. Hati-hati. Baru ku dengar ada sesuatu terjadi di gereja. Ada sesuatu terjadi? Apa yang terjadi? Oh, kau tak tahu. Di pernikahan yang diadakan di sana, mereka membunuh seorang pengantin pria Cina. Budi! Kenapa kalian tidak menjaganya? Bukankah kalian bilang tidak ada bahaya? Rina, bagaimana keadaan Budi? Budi, bangun! Bukankah dia pakai rompi anti peluru? Tapi mereka tembak di jantung. Budi tak tahan. Budi! Budi, bangun! Panggil ambulans! Sepertinya hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kami pergi. Membawa Budi? Kau yakin? Kasus ini wewenang polisi federal. Aku cuma mau bertanya, apa hakmu untuk membawanya? Itu bukan urusanmu. Kasusnya federal. Tapi itu di yurisdiksi kami. Kami juga berhak memeriksanya. Aku lihat dengan mataku sendiri. Dia kabur bersama Putra. Kamera langsung juga mengonfirmasi bahwa dia membiarkan Putra pergi. Tono ini melanggar prosedur. Aku akan mengadu ke atasannya. Tidak. Aku juga demi menyelesaikan kasus. Asalkan kita tangkap Budi, kita bisa tutup kasus. Kau bercanda? Tidak. Kita semua tahu. Dia tidak berbeda dengan tersangka lain. Ini tidak masuk akal. Besok pagi kami pindahkan Budi ke Tucson. Jika kalian menolak, kita jumpa di pengadilan. Bajingan. Kau biarkan Tono berbuat semaunya.
Budi juga pantas. Karena membiarkan putra pergi. Kau tahu, menyelesaikan ini butuh waktu. Kau tak bisa biarkan mereka bawa Budi begitu saja. Mereka bunuh orang di luar gereja. Kau lihat semuanya. Lihat, nak. Ini masalah hukum. Ada banyak prosedur. Ini butuh waktu. Baiklah, kalau begitu bantu aku. Bagaimanapun jangan biarkan mereka bawa Budi. Ya? Aku akan cari waliku. Dia tahu cara hadapi orang seperti Tono. Sebelum aku kembali, kumohon, jangan biarkan mereka bawa Budi. Itu juga demi kebaikan kalian. Kau yakin? Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Aku harus pergi sekarang, waktu tak menunggu. Kita berteman, kan? Dengar, Tono. Apapun yang kau lakukan, kau harus bunuh Budi. Kalau sampai besok pagi Budi belum mati, aku bersumpah demi Tuhan, aku akan kirim semua sampahmu ke FBI. Kami keluarga DiCaprio. Dulu pemilik tanah ini. Kau harus memikul tanggung jawab besar menjaga kehormatan keluarga. Kau tak bisa begitu saja bunuh Budi. Dia harus bayar atas kejahatan yang dia lakukan. Kejahatan terhadap keluarga kita. Kau harus tangkap dia dan kubur hidup-hidup untuk menemani Hendra. Sekarang, untuk keluarga, kau pemimpin. Kau harus beritahu semua orang. Hendra, dia salah satu dari kita keluarga DiCaprio. Dan kau juga harus bilang pada mereka, kehormatan keluarga DiCaprio tidak dapat diganggu-gugat. Budi? Kau mendambakan membunuh sainganmu, ya? Bagaimana mungkin aku biarkan Budi mati begitu mudah? Dia harus mati dengan cara yang sangat istimewa. Eko? Pengacara itu. Kenapa? Karena dia menghalangi. Lakukan dengan bersih. Ingat janjimu. Asalkan kau lakukan ini untukku, aku jamin keselamatan Rina. Aku janji.
mana kalian? Aku cari kalian di mana-mana. Orang Tono mau bawa Budi. Sekarang, sudah kulaporkan ke pusat. Tapi belum ada jawaban sampai subuh. Mereka akan bawa Budi besok jam 8. Tidak, bukan besok. Orang-orang itu sudah mau membawanya tadi. Apa maunya Tono? Aku tak tahu. Tapi Tono pasti menyembunyikan sesuatu. Di gereja orang-orangnya mau bunuh Budi. Aku bilang Tono itu mencurigakan. Hubungi Eko. Lihat apakah dia bisa menekan melalui pengadilan Tukson. Aku kirim orang untuk jaga Budi. Dan juga untuk menyelidiki Tono itu. Setuju. Di mana Eko bersembunyi? Budi, maafkan aku pergi tanpa pamit. Kita sudah bersama lama, sehingga keputusan untuk pergi tidak mudah. Tapi apapun yang terjadi, aku pikir keputusan ini benar. Kuharap kau juga percaya itu. Karena dengan rasa sakit yang singkat, kita dapat banyak kebebasan dan kebahagiaan untuk kita berdua. Tanpa harus mengalah atau mengorbankan satu sama lain. Jika tidak, kita akan terus hancur berulang kali. Maaf Budi, maafkan aku yang selalu berubah pikiran. Kali ini kujanjikan ini yang terakhir. Jaga dirimu baik-baik. Kenapa? Karena kau selalu menghalangi pembunuhan Budi. Bagaimana dengan Budi? Katakan apa yang terjadi. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Aku bilang, kalau mau kau bisa bunuh aku. Aku tahu aku akan segera mati. Tapi kau harus bilang ini pada Rina. Sekarang, kau mencintainya kan? Kau tak mau menyakitinya kan? Pergi katakan sekarang. Katakan padanya untuk selamatkan Budi. Cepat! Kumohon. Seharusnya kau memohon ampun padaku daripada menyelamatkan Budi. Kau bajingan. Kita bertarung bahu-membahu melawan geng Holres. Kau punya hati nurani? Baiklah. Aku tidak penting bagimu. Tapi lakukan untuk Rina. Ya? Selamatkan Budi. Aku mohon. Nyawa Budi bukan masalahku. Budi orang baik. Tapi kalau aku harus memilih antara selamatkan Budi atau selamatkan Rina, maaf, aku akan selalu pilih Rina. Eko, waktumu habis. Kau takkan menderita. Bambang, keluar sebentar.
Jangan berisik. Patuh. Rina. Halo Rina. Apa hubunganmu dengan Tono? Kenapa kau berpikir datang mencariku di sini? Aku pikir kau takkan pernah datang. Aku pikir kau lupa tempat ini yang dulu kukatakan padamu. Kau tahu, hanya engkau yang tahu tempat ini. Berhenti berputar-putar. Apa hubunganmu dengannya? Kau mau versi panjang atau pendek? Asal kau jelaskan dengan jelas, cukup. Aku mantan tentara. Kami 12 di skuadronku. Saat kami dalam misi di Irak, hanya satu yang selamat. Aku. Tono adalah kapten kami. Kalau dia tidak datang menyelamatkanku, aku juga akan mati di sana. Setelah pensiun, Tono mendirikan organisasi bantuan untuk mantan tentara. Dia membantu mereka, rekan-rekan yang terluka dan keluarganya. Aku bekerja dengannya. Sebenarnya kami membantu banyak orang, tapi semakin banyak orang yang membutuhkan. Tono untuk mendapatkan dana, mulai menerima beberapa pekerjaan ilegal, perdagangan, narkoba, bahkan pekerjaan pembunuh bayaran. Tapi Rina, aku tak bisa menerima itu. Tapi Tono, akhirnya aku hanya bisa kabur. Lalu, aku bertemu kau. Aku tinggalkan organisasinya dan mengembara sendirian. Sampai akhirnya bertemu kau di Las Vegas. Lanjutkan. Saat itu aku mengembara di jalan. Saat kau lewat di sampingku, kau memberiku payung. Ya Tuhan, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau tega memberi payung pada pengemis sepertiku? Ini gila. Dulu aku tak peduli apapun. Dan tak ada yang peduli padaku. Sejak aku mengenalmu, semuanya berubah. Begitu kau jatuh dari langit, Tuhan memberiku malaikat. Malaikat yang sempurna. Jadi sejak saat itu, aku tahu aku hidup hanya untukmu. Seluruh makna keberadaanku adalah mencintaimu, melindungimu. Semua itu yang kau katakan. Aku tidak mengingatnya sama sekali. Yang penting aku mengingatnya. Jadi, bagaimana kau kembali menghubungi Tono? Karena kau naik bus. Aku untuk melindungimu juga ikut naik.
Tono membantu Rudy untuk membunuh Irwan. Karena itu mereka mencariku. Tapi aku bilang tidak, karena aku tahu Irwan adalah ayahmu. Maaf, Bambang. Kami tak bisa hubungi Eko. Jadi aku cari info tentang Tono. Lalu aku lihat foto ini. Aku pikir kau bersamanya. Tapi sepertinya aku salah. Sekarang kau orang yang paling aku percaya. Benarkah? Ya, Yang paling kau percaya? salah satunya. Bagus. Baiklah, aku pergi. Aku harus terus mencari Eko. Rina! Budi dalam bahaya. Pergi cari dia. Rina! Tono mau bunuh Budi. Ya? Rina, dengarkan aku. Kita harus bertindak bersama. Sekarang sangat berbahaya. Kau dengar aku? Rina? Dia menutup telepon. Gila. Dia gila. Dia benar-benar gila. Apa yang ada di tanganmu? Bambang memborgolku. Satu-satunya cara untuk kabur adalah memotong jariku. Sutrisno, apa Budi ada hubungannya denganmu? Lihat, aku tidak ada hubungan dengan Budi. Tapi dia ada hubungannya dengan wanita yang kuperhatikan. Aku mengerti. Bagaimana dengan cinta impianmu? Semua baik-baik saja. Tapi, kalau kau bisa lakukan ini untukku, akan jauh lebih baik. Sutrisno, aku sangat menghargai persahabatan kita. Tapi sekarang kau menempatkanku pada situasi yang sangat sulit. Aku tahu, Rudy. Lakukan ini untukku dan akan kubalas. Aku sudah siapkan uang untuk beli tambang. Baiklah, untuk malam ini aku biarkan. Tapi Budi harus mati. Baiklah. Baiklah, terima kasih. Terima kasih, Rudy. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dia setuju? Dia setuju. Jadi Budi tidak dalam bahaya hari ini, kan? Dia aman. Tapi hanya hari ini. Di sini. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang mau kalian lakukan? Lakukan. Apa? Kalian mau bunuh aku? Baiklah, akan kubuat kau mengerti semuanya sebelum mati. Dari pahlawan menjadi pencuri, melarikan diri dari keadilan dan ditembak polisi. Besok kau akan ada di halaman depan. Bagaimana menurutmu? Aku tak suka ini. Rudy, kau bajingan. Kau selalu berubah pikiran. Kau sangat beruntung. Mereka memutuskan untuk tidak membunuhmu untuk sementara. Kau bercanda? Siapa yang kirim pesan? Katakan siapa yang mengirimnya. Naikkan dia ke mobil.
Siapa yang mengirimnya? Naik sekarang! Hendra, aku datang membalaskan dendammu. Budi! Budi naik. Mati kau, Budi. Ayo. Dewi, polisi datang. Ayo, cepat pergi. Sutrisno, kau belum ceritakan. Bagaimana kau kenal Rudy? Kami sudah kenal lama. Kami punya bisnis bersama. Iblis itu? Bisnis legal apa yang dia punya? Mereka butuh aku investasi di beberapa bisnis legal. Demi orang tua kita, ini cukup rumit. Jangan khawatir. Rudy akan lakukan itu untukku, karena dia butuh aku. Tono, kau bajingan. Ternyata kau. Beritahu orang kita untuk menangkap Tono. Ya, petugas. Semua ini bukti kejahatanmu. Kau yakin kau baik-baik saja? Di gereja berkat rompi anti peluru. Kalau tidak, Budi, telepon Siti sekarang. Dia sangat cemas. Ya, Budi, kau baik-baik saja? Aku baik. Jangan khawatir. Aku ke sana sebentar. Baik. Jaga dirimu. Sampai jumpa. Tunggu sebentar. Terima kasih banyak, karena kau banyak membantuku. Siti pasti khawatir ya. Terima kasih. Kau beruntung bisa keluar hidup-hidup. Kalau tidak, Tuhan pun takkan selamatkan kau. Sama-sama. Tidak apa-apa. Tapi aku tetap berterima kasih. Berhasil membuat iblis itu membiarkan Budi pergi, pasti menghabiskan banyak budi. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Terima kasih. Siti sayangku, banyak hal yang kau tak mengerti. Pasti kau lelah, istirahatlah. Benar. Satu hal lagi. Baru saja kau bilang, orang yang ditandai Rudy tak punya masa depan. Bisakah kau tunjukkan jalan? Apa yang harus dilakukan untuk selamatkan Budi? Kau benar-benar mau menyelamatkannya? Apapun risikonya. Ya. Kau cuma harus terima satu syarat. Syarat apa? Meninggalkan Budi. Dan bersama denganku.
Kau menungguku? Kau tahu semuanya terbongkar, kan? Bajingan, kenapa tidak bilang padaku sebelumnya? Aku datang untuk membalas budimu. Setelah semua yang kau lakukan, hasil ini sudah tertulis. Memberitahumu sebelumnya atau datang menyelamatkanmu sekarang, apa bedanya? Semuanya sudah berakhir, Tono. Ayo pergi, bajingan. Hanya berakhir kalau aku yang berkata.